OMG Besti, pagi-pagi udah lihat martabak telur aja nih. Langsung auto ngecas deh pengen nyari tukang martabak. Mana masih pagi lagi. Emang Besti, makanan ini gak pernah gagal membuat mulut pengen ngunyah terus. Gurih dan perpaduan daging isiannya dengan daun bawang yang banyak sudah pasti nikmat di lidah. Wah. Oh iya, ngomongin martabak telur jadi inget makanan andalan ibu-ibu se-Indonesia nih. Yes, telur Besti. Sejak dulu telur memang sudah akrab banget ya sama warga plus 62 karena termasuk protein yang harganya murah dan terjangkau. Jadi nggak heran kalau telur menjadi salah satu makanan wajib yang hampir selalu ada dalam menu harian. Termasuk di rumah kalian kan? Kira-kira sesering apa sih masyarakat Indonesia mengonsumsi telur? Kurang lebih kalau sehari bisa 1 sampai 2 telur lah ya. Dalam sehari minimal 1 sih, kalau seminggu paling bisa 4 atau 3 sampai 4 lah. Bener kan? Masyarakat Indonesia sama telur udah bestian sedekat itu. Apalagi telur memang sangat mudah diolah, simple banget. Ya kan Besti? Karena untuk buatnya mudah ya yang pertama. Kemudian telur itu juga biasanya enak untuk dibuat seperti tambahan dalam makanan. Contoh seperti mie goreng. Karena dia proteinnya tinggi dan kalau misalkan konsumsi telur itu biasanya setiap pagi. Jadi sarapannya telur dan itu ngenyangin sampai siang. Dari kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia yang mengkonsumsi telur, kira-kira pada tahu nggak sih kandungan nutrisi dan fakta unik dari telur ini? Penasaran kan? Gimana kalau kita cek fakta? Wah, hari ini tim OMG mau dibuatin olahan telur ala Jepang nih sama Chef Durmian. Scramble egg, tamagoyaki, dan oyakadon. Yummy! Tapi ngomong-ngomong Besti, kalau telurnya udah diolah gini, kandungan gizinya berkurang atau bertambah ya? Jawabannya bertambah Besti. Protein 1 telur aja udah setara sama 1 ons daging ayam dan ikan loh. Apalagi kalau ditambah mentega, sayur, keju, dan lain sebagainya. Oh iya Besti, tahu nggak sih? Ternyata ukuran telur itu dipengaruhi oleh umur ayam loh. Kalau ayamnya masih muda akan menghasilkan telur yang lebih kecil. Sementara semakin tua umur ayam maka akan semakin besar juga ukuran telurnya. Terus kalau diperhatikan warna cangkang telur itu beda-beda kan ya? Nah, ternyata ini dipengaruhi oleh warna earlobes atau cuping telinga ayam. Kalau earlobes ayam warnanya putih, ya kulit telurnya putih. Sementara kalau warnanya merah atau coklat, maka kulit telurnya pun akan berwarna coklat, Besti. OMG, baru tahu kan, Besti? Terus gimana dong caranya bedain telur mentah dan telur matang? Yuk kita bikin eksperimen. Ini matang, ini mentah. Coba. Ini mentah. Ini mentah, Ya, ini matang. ini mateng. Kenapa tuh? Dari beratnya ada berbeda antara yang matang sama mentah udah ketahuan. Sering makan telur. Cium yang dari ini mentah aroma. nih. Yang ini mentah. Ada Yang ini mentah. Soalnya masih kayak bau-bau pantat ayam. Ini mentah. Ini yang matang soalnya kalau saya lihat sih apa ya? Yang pasti di situ nggak ada yang ceplok sih mbak. Iya benar. Benar sih. Saya lihat dari pori-porinya deh kayak. Enggak, ini mentah. Ini matang nih. Karena matang pagi. Karena matang pagi. Iya. 100. Yaps, jika telur berputar cepat dan stabil artinya telur telah dimasak. Namun jika berputar lambat bahkan susah untuk berputar, sudah pasti itu telur mentah ya. Cara lain bisa dengan mencelupkan telur di air panas, Besti. Kalau mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, itu artinya telur mentah. Sebaliknya, jika tidak mengeluarkan gelembung, artinya itu adalah telur matang. Besti, kamu tim telur setengah matang, 3/4 atau matang sempurna? Faktanya, tingkat kematangan telur tidak berpengaruh dengan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya loh. Tapi ternyata telur mentah dan telur setengah matang tidak dianjurkan untuk anak dan bayi karena mudah terkontaminasi bakteri Salmonella. Tapi Besti tahu nggak bakteri Salmonella itu asalnya dari mana dan kenapa bisa ada di telur mentah? Jadi, bakteri Salmonella itu adalah bakteri yang sering ada di usus hewan termasuk ayam. Bahkan biasanya terdapat pada kotoran hewan juga tuh. Nah, saat
di peternakan, telur bisa saja terkontaminasi oleh bakteri ini lewat kotoran ayam yang gak sengaja mengenai cangkang telurnya, lalu masuk lewat pori-pori kulit telur. Jadi perlu diperhatikan nih ibu-ibu yang suka beli ke pasar telur retak kan ada ya. Nah itu harus diperhatikan karena takutnya bakterinya sudah masuk. Kita kan nggak tahu proses pembawaan dari peternak sampai dengan penjual. Bakteri ini bisa meracuni tubuh kalau nggak dimasak dulu. So Besti, mending makan telur matang aja ya. Nah, buat ibu-ibu setelah membeli telur, cuci dengan sabun ya sebelum disimpan di kulkas. Tapi jangan lama-lama, karena air dan sabunnya bisa masuk melalui pori-pori cangkang telurnya loh. Besti, warna kuning pada telur bermacam-macam. Ada yang kuning pucat sampai oranye cerah. Ini tergantung dari asupan makanan si induk ayam. Wow! Kuning pucat biasanya dihasilkan oleh induk dengan pakan biasa, sementara oranye dihasilkan oleh induk yang mengonsumsi pakan pilihan. Besti pasti pernah dengar telur omega dong ya? Yaps, telur omega memiliki kandungan nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan telur ayam biasa. Telur ini berasal dari ayam yang pakannya dilengkapi dengan minyak ikan salmon, minyak nabati khusus, dan vitamin E untuk suplemen. Wih! Makanya ayam petelur menghasilkan telur yang diperkaya omega 3 dan juga mengandung kadar lemak yang lebih sedikit sehingga lebih baik untuk kesehatan. Oh iya Besti, dalam sehari jangan terlalu banyak makan telur, maksimal 3-4 butir aja ya. Tapi buat yang punya penyakit kolesterol dan hipertensi perlu konsultasi dokter. Tapi bener nggak sih banyak makan telur bisa mengakibatkan bisul? Tidak. Kenapa? Bisul itu bukan karena kebanyakan makanan ya. Bisul itu disebabkan oleh kebersihan baik kulit ya, kemudian penyakit infeksi, kemudian hygiene sanitasi perorangan tersebut. Jadi bukan karena makanan, bukan karena telur ya. Besti, telur juga merupakan makanan wajib yang mesti ada pada menu diet para atlet, terutama putih telur. Usut punya usut, kandungan protein dalam putih telur sama tinggi dengan kuningnya. Namun perbedaannya, putih telur lebih rendah kalori, sehingga akan membantu membentuk otot tanpa menambah kadar lemak. Besti, pernah dengar nggak katanya putih telur bisa bikin kulit wajah lebih awet muda? Mitos atau fakta ya? Memang sih telur kaya protein, vitamin E, B, dan biotin yang bagus untuk kuku, rambut, dan kulit. Namun zat ini akan terasa manfaatnya hanya dengan cara dimakan atau dikonsumsi. Jadi ini mitos ya, masker putih telur nggak mampu menangkal keriput. Tetap butuh skincare tuh Besti. Chef, saya penasaran deh. Di dunia ini kan ada yang namanya telur asin. Iya. Kenapa nggak ada telur manis? Soalnya manisnya ada di aku. Bisa jadi telur ini Jepang, bisa jadi manis. Oh, berarti Iya. sebenarnya ada telur manis. Ada. Itu tergantung dari penyebutannya aja. Banyak Besti olahan telur manis, diantaranya tamagoyaki, telur ayam khas Jepang kayak gini. Tapi Besti ngomongin telur asin, kenapa telur asin hanya terbuat dari telur bebek? Hayo! Karena ukuran dan kulit telur bebek dinilai lebih besar dari telur ayam, sehingga lebih cepat menyerap garam yang dipakai. Info baru cek! Uniknya, telur gak hanya bisa dijadikan berbagai olahan makanan, tapi juga bisa dijadikan alat terapi. Melalui terapi totok, telur dijadikan filter agar energi yang diberikan pemijat dapat diterima. Untuk mendeteksi penyakit di tubuh pasien, gerakan bisa dilakukan memutar secara perlahan di bagian selai jari kaki. Tapi siapin mental ya, karena rasanya jos, sakit-sakit gimana gitu. Siapa yang mau coba? Saking banyaknya manfaat telur, kebayang nggak sih seberapa membeludaknya kebutuhan telur di Indonesia? Nih, kalau dihitung, jumlah kebutuhan telur per minggu di Indonesia itu sekitar 2.448 kg. Nah, kalau dikalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini adalah 273,52 juta jiwa, berarti per minggunya butuh 670.000 ton. OMG! Sekarang kalau 1 kilogram berisi 15 telur, maka dalam 1 minggu penduduk di Indonesia menghabiskan 10 miliar butir atau sama dengan 1,4 miliar butir telur per hari. Astaga!
Biarpun kecil, telur mempunyai banyak keistimewaan dari rasanya yang enak dan mudahnya pengolahan. Belum lagi bisa dapat gizi yang sempurna dengan harga yang terjangkau. Tapi kita harus tetap bijak dalam mengkonsumsi telur ya. Ingat, konsumsi telur secukupnya, olah dengan bahan-bahan bergizi, dan gak boleh asal dalam memilih kualitas telur. Oke, Besti?